Judulnya Ar-Raji Hasim pamer kebodohan. Maksud pamer kebodohan ini adalah Ar-Raji Hasim itu mengkritisi, ya mengkoreksi lah, atau bahasa ekstrimnya mencaci maki seorang ulama hadis dunia yang bernama Syekh Albani. Ada cara berpikir lain menilai Ar-Raji ini bukan lagi bodoh, nggak waras. Ar-Raji itu membela si Ibnu Arabi mati-matian, ya bilangin orang salah paham. Nah, Ibnu Arabi udah jelas sesat, ya udah jelas-jelas sesat, ahli tasawuf gitu. Nah, sampai dihukum mati gitu, dia bela, tidak ada kritik sedikit pun terkait dengan Ibnu Arabi. Kemudian dia kritik Syekh Albani, kan nggak waras ini namanya. Koplak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidun Majid. Para pemirsa yang berbahagia dan dirahmati Allah, bertemu kembali dengan saya. Para pemirsa yang berbahagia, barusan saja saya menonton videonya Pak Zulkarnain El Maduri, ya. Judulnya Ar-Raji Hasim pamer kebodohan. Jadi maksud pamer kebodohan ini adalah Ar-Raji Hasim itu mengkritisi, ya mengkoreksi lah, atau bahasa ekstrimnya mencaci maki seorang ulama hadis dunia yang bernama Syekh Albani, kan gitu. Jadi kalau bahasa kampungnya, Ar-Raji ini nggak ngaca gitu, ya, atau dia pakai kaca yang udah retak gitu, udah pecah. Nah, kalau orang seperti saya, orang awam, ada cara berpikir lain menilai Ar-Raji ini bukan lagi bodoh, nggak waras. Kita bicara dua tokoh dunia, sama-sama tokoh besar. Yang satu Syekh Albani, satunya lagi Ibnu Arabi. Ar-Raji itu membela si Ibnu Arabi mati-matian, ya bilangin orang salah paham. Nah, Ibnu Arabi udah jelas sesat, ya udah jelas-jelas sesat, ahli tasawuf gitu. Nah, sampai dihukum mati gitu, dia bela, tidak ada kritik sedikit pun terkait dengan Ibnu Arabi. Kemudian dia kritik Syekh Albani, kan nggak waras ini namanya. Koplak. Dari situ aja udah kelihatan lebih dari bodoh. Sekarang kita lihat Syekh Albani, ya saya nggak tahu banyak lah ya, tapi dia terkenal sebagai ulama hadis yang rajin dan teliti mengkoreksi lah hadis-hadis yang bertebaran itu kan. Tentu dia punya metodologi, ya, dia ahli kok. Dan sebagai orang hukum, saya yakin salah satu metode yang diterapkan tuh ya, kalau di istilah ilmu hukum itu uji materi atau judicial review, ya, itu dilakukan kalau terjadi kontradiktif baik secara vertikal maupun horizontal. Saya yakin diterapkan itu, cuma mungkin beda istilahnya aja, dan itu tindakan akademis, ya, ilmiah. Sementara masalah uji materi, judicial review, sebetulnya akarnya itu dari Quran belajarnya orang itu. Quran tuh ngajarin tuh uji materi, judicial review itu ngajarin. Tapi persoalannya kan diambil orang Barat, seakan-akan itu ilmu dari Barat, enggak, dari Quran itu. Jadi uji materi, judicial review itu kan sama aja, hanya beda tingkatan pengujian aja. Kalau di dunia hukum kan uji materi itu, kalau ada undang-undang yang dianggap bertentangan sama Undang-Undang Dasar 45, itu namanya uji materi, ya.
Terus kalau dia di bawah undang-undang, itu masuk judicial review. Dia lebih kepada vertikalisasi horizontal, kesetaraan gitu. Intinya begini, undang-undang itu secara horizontal tidak boleh saling bertentangan. Dan secara vertikal juga tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi. Saya kira sama apa yang diterapkan oleh Syekh Albani, termasuk para imam hadis, ulama hadis tempo dulu kayak Bukhari, Muslim. Saya yakin udah diterapkan itu. Ya. Tinggal teknik-tekniknya kan yang mungkin berbeda. Tapi saya pikir enggak juga lah. Karena untuk menguji sinkronisasi secara vertikal dan horizontal itu kan ada varian-varian pertimbangan. Ya, jelas ada itu. Aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan untuk menguji misalnya keabsahan sebuah hadis. Bisa. Jadi jika terjadi misalnya ada hadis ternyata secara vertikal bertentangan sama Al-Quran, itu bisa diuji. Ya kan? Nah kalau kebanyakan ilmu hadis kan yang digarap oleh Syekh Albani kan lebih banyak ke horizontalnya kan. Ada perbedaan-perbedaan secara horizontal, artinya tingkatan sesama hadis ya. Termasuk hadis-hadis yang mengalami perubahan-perubahan dan sebagainya. Itu sama aja. Artinya gini loh. Orang sekelas Syekh Albani itu nggak sembrono gitu loh. Ya. Dia pakai ilmu gitu loh. Ada ilmunya lah. Nggak sembrono lah. Ahli gitu. Sehingga terhadap orang seperti Syekh Albani ya hati-hati. Hati-hati mengkritisi siapa kita gitu loh. Ya, buat buku aja belum pernah mau kritik sekelas Syekh Albani, kelas dunia. Ya. Nantilah bicara buku, bicara hadis. Buku soal tasawuf aja belum pernah buat. Ya. Kalau memang benar-benar ya mengagumi Ibnu Arabi. Jadi kalau orang awam gampang aja untuk menguji waras tidaknya seseorang. Ya. Ibnu Arabi yang udah jelas-jelas sesat dan dihukum mati karena kesesatannya, itu dia bela. Kan? Sementara Syekh Albani, ulama hadis terkenal kelas dunia dan banyak jasanya, dia celak. Itu aja udah kelihatan. Ya kan? Udah kelihatan dari situ. Bukan lagi bodoh, nggak waras saya pikir mah. Nah, saya pikir ini bagian daripada apa namanya? Mau terkenal, ya. Biar lebih dikenal orang. Jadi ya pakai kalimat-kalimat, keterangan-keterangan yang aneh. Itu cara cepat mau terkenal tuh. Saya kasih tahu ya, kalau mau cara cepat terkenal gitu, aneh. Yang tidak umum, nah itu cepat terkenal tuh. Sebab kalau ngomongnya normal, standar, lambat itu. Ya. Tapi sekali bicara yang aneh, kontradiktif, kontroversi, wah cepat terkenal itu. Cuma setelah dicermati, waduh, kelihatan bodohnya itu masalahnya. Sehingga tidak akan bertahan lama. Ya. Ada yang terkenal secara alamiah, itu lebih bisa bertahan lama. Ya. Jadi alamiah, tidak ngada-ngada, itu bisa bertahan lama. Tapi kalau dia terkenal secara sporadis ya, apa istilahnya sporadis lah ya, atau instan, ya ini prematur jatuhnya nanti. Itu tidak akan bertahan lama, karena dia punya teori, punya ajaran, nggak punya pijakan yang kuat. Semua dipaksakan biar menjadi pusat perhatian, itu aja. Memang ada beberapa orang yang akan mengikutinya, ya, karena nggak waras juga. Tapi yang waras pasti meninggalkan dia. Ya. Yang waras nih, kan ukuran waras itu kan jelas nih. Tahu lah ukuran waras nggak waras itu kan, nggak usah diajarin lagi gitu. Nah tipenya seperti Arabi begitu. Menurut saya bukan sekedar bodoh, bukan pamer kebodohan, tapi ketidakwarasan yang dipamerkan. Ya. Ibnu Arabi yang udah jelas-jelas keliru, orang awam pun ya nggak usah mondok, nggak usah baca kitab, baca bukunya Ibnu Arabi udah bisa nilai nggak bener nih orang, nggak
nggak usah banyak-banyak nilainya, indikatornya kan nggak usah banyak-banyak. Begitu juga orang awam kalau baca karya-karyanya Syekh Albani, ya, wah ini orang hebat, orang berilmu, orang akademik, kan gitu. Jadi menganalisanya bukan ngandalin pikirannya sendiri, ada metode gitu loh. Ya. Ya kalau nggak pakai metode ya repot lah. Semua tuh ada metodenya gitu. Metodologi gitu. Kalau nggak pakai metodologi gimana? Serampangan gitu. Itu nggak ilmiah dan tidak akademik gitu. Ya. Jadi saya sependapat dengan Pak Zulkarnain itu. Jadi Ar-Razi ini nggak lebih dari pamer kebodohan. Ya. Cuma saya tambahin lebih dari situ, pamer ketidakwarasannya Pak. Gitu. Kalau sekedar pamer kebodohan masih oke lah. Ini ketidakwarasannya dipamerkan. Nah, tapi tadi meskipun demikian masih banyak pengagumnya, masih banyak pencintanya. Ya pasti marah kalau dibilang nggak waras kan gitu. Cinta namanya, cinta buta. Ya. Malah sebaliknya kita dibilang nggak waras gitu. Tapi itulah dunia kan gitu. Permainan dunia begitu aja warnanya. Oke, itu aja. Ini hanya pendapat seorang awam terkait dengan Yang Mulia Ar-Razi Hasyim. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahpahaman. Tidak bermaksud menyinggung siapapun. Ini hanya bagian dari upaya ya, atau proses atau kegiatan edukasi keislaman dalam rangka memperkuat benteng tauhid. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.